الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat beliau sekalian. Mengawali majlis bagi yang belum berniat i'tikaf untuk berniat i'tikaf. Dan bacaan Ummul Kitab. Sidang jamaah pengajian salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pengantar daripada bab taharah, kitab taharah. Kita sudah menjelaskan terkait dengan pengertian secara bahasa dan secara syarak. Kemudian kita juga sudah menjelaskan lebih rinci terkait dengan pengertian taharah secara syarak. Mungkin sedikit kami singgung kembali. Di kalangan Syafi'i sendiri terdapat perbedaan pemahaman atau fokus pembahasan terkait dengan makna daripada taharah itu sendiri. Misalnya kita lihat kalau di dalam Tuhfah ini Imam Ramli beliau fokus terkait dengan taharah itu adalah ibahatus shalah, pembolehan untuk salat. Jadi taharah secara umum itu membahas terkait seseorang bisa melaksanakan salat. Sementara Ibnu Hajar ini di dalam Nihayatul Muhtaj beliau menyebutkan bahwa makna taharah itu untuk mengangkat hadas secara hakiki. Jadi mengangkat hadas secara hukmiyahnya. Jadi bukan fokus beliau terkait dengan ibahatus shalah. Jadi ada perbedaan kalau kita lihat meskipun sama-sama merupakan syarah syarah kitab Minhaj, tapi di dalam Nihayatul Muhtaj dengan di dalam Tuhfatul Muhtaj terdapat perbedaan pemahaman di kalangan Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan air. Ini bicara tentang air, Bapak Ibu sekalian. Ini di dalam Syafi'iyah, bukan Syafi'i saja tapi Syafi'iyah, ini agak rumit pembahasan terkait dengan air. Mungkin nanti kita akan melihat di kalangan ulama-ulama lain itu tidak membahas sebegitu detailnya terkait dengan air, tapi di Syafi'i dibahas terkait dengan air demikian. Yang pertama, ini ta'rifu al-ma, pengertian daripada air. Ini huwa sa'ilun syafafun latifun. Jadi sesuatu yang cair, transparan serta lembut. Yatalawwanu bilaunil ina, berwarna sesuai dengan warna wadah untuk meletakkan air tersebut. Ini pengertian air secara umum. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang lain sebenarnya enggak banyak yang membahas terkait dengan pengertian air. Karena kalau disebut dengan air maklum bidarurah. Jadi meskipun enggak dikasih pengertian, tahu orang bahwa itu adalah air. Ya. Kemudian dilanjutkan aqsamul miyah, pembagian air. Ini pembagiannya berdasarkan macam-macam. Pembagian yang pertama adalah min haitsu mahilluha wa asluha. Dari segi asal dan tempat daripada air tersebut, tempat dan asal daripada air. Ini terbagi kepada 7. Jadi dari segi tempat dan asal air itu terbagi kepada 7. Ini Bapak Ibu sekalian agak sedikit menarik ketika beliau membahas terkait dengan pengertian pembagian air dari segi tempat dan asal bagi 7. Biasanya ini kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Matan Takrib, ini kitab-kitab yang mula kita belajar waktu belajar
Pembagian air mutlak 7 yang biasa kita sebut dengan air hujan, air es, air embun dan lain sebagainya. Tapi beliau enggak menyebutkan pembagian air mutlak kepada 7. Beliau hanya menyebutkan pembagian air dan pembagian air dari segi tempat dan asalnya. Ini 7. Yang pertama, salah satu minas sama. 3 jenis air itu datangnya dari langit. Wahia miyahul matar, air hujan, wasalji, dan juga air es, wal baradi. Air es dan juga air embun. Ini dalilnya adalah wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirukum bi, dan diturunkan air dari langit kepada kalian untuk kalian bersuci dengannya. Ini terkait dengan 3 air yang kita sebutkan tadi, air hujan, kemudian air es dan juga air embun. Apa beda air es dengan air embun? Di sini juga disebutkan bahwa air es itu adalah an-nazil minas sama'i ma'i'an summa yujammad min syiddatil bar. Bahwa air es itu air es adalah yang turun dari langit, dia bentuknya cair memang. Akan tetapi mengeras menjadi es karena saking dinginnya. Sementara air embun an-nazil minas sama'i jamidan. Sementara air embun itu yang turun dari langit memang dia agak keras. Kalmir, ibarat seperti garam. Kemudian memuai dia sampai menjadi cair di tanah. Ini terkait dengan perbedaan air es dengan air embun. Jadi air embun masuk ke dalam kategori air yang berasal dari langit, masuk dalam kategori air dari langit. Kemudian wa arba'atun minal ardi, tadi 3, sekarang yang 4-nya yang mana? Dari bumi. Wahiyya miya'ul bahri, air laut. Kemudian wal bi'ri, air sumur, wan nahri, dan juga air sungai, wal aini, air mata air. Ini dalil bahwa kita boleh bersuci dengan air-air tersebut adalah, ini salah satunya yang berbicara tentang air laut. Wa tahur, dia adalah air suci, ma'uhu, airnya suci, al-hil maitatuhu, dan bangkainya juga halal, Kemudian ada satu syair nadham yang menceritakan terkait dengan air-air yang terbaik. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabi al-muttaba', bahwa air yang paling mulia itu, yang paling baik itu adalah air yang terpancar dari jari-jari Rasulullah SAW. Ini bagian daripada mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah. Yalihi, berikutnya adalah ma'u zamzam, berikutnya adalah air zamzam, fal kautsar, kemudian air dari telaga Kautsar, fanail Mesir, kemudian air dari sungai Nil, summa baqil anhar, kemudian sisa dari sungai-sungai yang lain, seluruh sungai-sungai yang lain. Ini ada nazam yang menyebutkan bahwa air yang terbaik adalah air yang terpancar dari jari-jari Rasulullah SAW, kemudian dari Zamzam, kemudian telaga Kautsar, dan juga disebutkan yang keempatnya adalah sungai Nil, dan berikutnya sungai-sungai yang lainnya. Kemudian aqsamul miyah min haisul hukum, tadi aqsamul miyah dari segi tempat asal daripada air tadi. Yang berikutnya pembahasan adalah aqsamul miyah min haisul hukum, pembagian air dari segi hukumnya. Yang pertama, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, air yang suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Wa yusamma at-tahuru wal mutlaqu, dan disebut dengan at-tahur. Jadi juga disebut dengan air tahur ataupun air mutlak. Disebut dengan tahur ataupun al-mutlaq. Ini pembagian air yang pertama dari segi hukum. Jadi suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Suci pada dirinya, menyucikan pada yang lainnya.
Makna mutlak, mutlakun 'anil qaidil lazim. Jadi mutlak itu adalah dia terlepas dari sesuatu yang berkaitan yang mesti diletakkan padanya. Fala yahtaju ila taqyid, tidak membutuhkan kepada nisbah yang lainnya. Seperti air sumur, air laut, di fayusamma ma'un mutlaqan wa tasihu at-taharatu bihi, disebutkan dengan air mutlak dan boleh bertaharah dengannya. Bi khilafil muqayyad bi qaidil lazim, berbeda dengan air yang dikaitkan dengan yang lain, yang mesti dikaitkan dengan yang lain, kama ilwardi, seperti air mawar, wal qahwati, air kopi, wal asiri, jus, fala yusamma ma'an mutlaqan, tidak disebut dengan air mutlak, wala tashihu at-taharatu, dan juga tidak dibolehkan dan tidak sah bertaharah dengannya. Ini terkait dengan air mutlak yang suci, menyucikan. Kemudian sebelum membahas pembagian yang kedua, beliau membahas pembagian air mutlak min haisul karahah. Air mutlak, aqsamul ma'il mutlaqi min haisul karahah. Jadi pembagian air mutlak dari segi air itu dimakruhkan ataupun tidak. Yang qasimu ila qismain, terbagi kepada dua bagian. Jadi pembagian yang pertama adalah air makruh untuk digunakan, air mutlak. Air mutlak makruh tidak makruh digunakan, pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua adalah makruh untuk digunakan. Jadi ada air mutlak yang enggak ada hukum apapun, kita boleh bersuci dengan air tersebut. Tapi ada ketika kita bersuci dengan air tersebut, Bapak Ibu sekalian, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Itu kondisi seperti apa? Ini disebutkan makruhun isti'maluhu. Air yang makruh untuk digunakan, wa huwa arba'atun. Air yang makruh digunakan itu ada 4. Al-ma'u al-musyammasu, air yang musyammas, dipanasi dengan matahari. Al-ma'u al-musyammasu, jadi air yang dipanasi dengan sinar matahari. Ini juga beliau langsung menyebutkan kenapa dimakruhkan, li khaufil barasi, karena dikhawatirkan akan membawa penyakit supa. Jadi air yang dipanasi oleh sinar matahari itu, ini kita dimakruhkan untuk menggunakan karena dikhawatirkan bisa jadi terkena atau salah satu yang memicu penyakit supa. Kemudian yang kedua, air yang dimakruhkan suci dia dan menyucikan, tapi dimakruhkan syadidul hararati liman'ihi al-isbal. Jadi air yang terlalu panas. Air yang terlalu panas. Jadi air terlalu panas kenapa dimakruhkan? Karena air yang terlalu panas dimakruhkan karena terhalangnya kita untuk menyempurnakan wudhu. Biasanya kan kalau yang terlalu panas orang ingin cepat-cepat, ya. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin tidak pernah merasakan air yang panas waktu untuk bersuci. Tapi kalau saya tinggal di daerah yang ada musim panas, yang panasnya sampai 50 derajat bahkan lebih, misalnya apalagi tinggal di Sudan, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan merasakan air yang demikian. Jadi air yang terlalu panas pun ini dimakruhkan kepada kita untuk bersuci dengan air tersebut. Kemudian syadidul burudah, air yang terlalu dingin, ini juga dimakruhkan. Ini yang ada di kita, air yang terlalu dingin dimakruhkan. Kenapa alasannya? Liman'ihi al-isbaq kadzalik. Demikian juga air yang terlalu dingin akan menghalangi kita untuk menyempurnakan wudhu. Coba Bapak Ibu bandingkan, air ketika kita wudhu dengan air biasa kan kadang kita menikmati wudhunya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita wudhu dengan air yang dingin, yang ini sering kita rasakan, apalagi misalnya pas kondisi cuaca yang luar biasa, plus lagi mungkin kondisi fisik kita yang tidak stabil dan sebagainya, ingin bersegera menyelesaikan. Akhirnya mungkin yang kita cuci adalah yang wajib-wajib saja. Sementara disebutkan oleh Rasulullah SAW, asbighul wudu, sempurnakan wudu. Dan ketika kita menggunakan air yang terlalu panas, menggunakan air yang terlalu dingin, ini kita tidak bisa ataupun terhalang bagi kita untuk menyempurnakan wudu. Kemudian yang keempat, wa miyahu kulli ardin maghdubun
maghdubin 'alaiha. Ini air yang dari tanah yang terampas, ya tanah maksub sebenarnya. Ini di kitabnya maghdub. Kalau maghdub beda dengan maksub. Kalau maghdub air bumi yang ghairil maghdubi alaihim. Jadi apa arti ghairil maghdubi alaihim? Jadi bukan yang dimurkai, tapi yang dimaksudkan di sini maksub. Maksub itu yang ini, yang bumi tanah yang dicuri, yang tidak jelas kehalalannya. Ini yang dimaksudkan dalam ini. Saya tahu ini saya sebutkan demikian karena di dalam footnote-nya dijelaskan, karena ketika kita mencuri, ketika kita bersuci menggunakan air yang di tanah yang di situ kejelasannya tidak diketahui dengan pasti, ataupun tanah tersebut adalah tanah sengketa, ini bahkan ada para ulama yang menggolongkan kepada haram, disebutkan di sini, disebutkan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya terkait dengan pembahasan air musyammas ini, air musyammas adalah pembahasan di kalangan Syafi'iyah saja. Air musyammas itu pembahasannya di kalangan Syafi'iyah saja. Sementara mazhab-mazhab yang lain tidak membahas air musyammas, nggak membahas air musyammas. Jadi mereka hanya menghukumkan air yang dipanasi, apapun bentuk dipanasinya tadi, kepada air yang suci menyucikan saja. Nggak ada pembahasan makruh. Kalau dalam Syafi'iyah ada yang membagi hukum pembagian air itu sampai kepada 5, dipisahkan suci menyucikan, kemudian yang berikutnya air musyammas, ini pembagian yang kedua. Tapi di dalam kitab ini air musyammas ini digolongkan ke dalam air suci menyucikan, tapi termasuk dibahas. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata Imam Nawawi sendiri ini juga memiliki tabaqat yang luar biasa dalam Syafi'iyah. Beliau menolak ada pembagian kepada air musyammas. Beliau sendiri menolak, Imam Nawawi. Nanti kita sebutkan di dalam Safwatul Zubat disebutkan bahwa Imam Nawawi memang menolak pembagian tersebut. Dan itu juga beliau sebutkan di dalam Syarah Majmu', di dalam Muhazzab Syarah Majmu'. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian syurutu karahiyatil ma' al-musyammas. Syarat-syarat air dimakruhkan air musyammas. Jadi ada syarat air musyammas itu menjadi makruh. Enggak serta-merta dia dipanasi oleh matahari langsung airnya menjadi makruh. Ada syarat Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata syaratnya enggak kaleng-kaleng. Tis'atu syurutin, ada 9 syarat yang mesti ada pada air tersebut. Jadi jika hilang di sini, fa idza ikhtalla syartun minha zalat al-karahiyah. Jadi jika hilang atau syarat-syarat ini, maka hilang karahahnya. Jadi karahah itu berwaktu karahahnya. Kalau masih ada sifat-sifat yang 9 ini pada air, maka menjadikan air tersebut air makruh. Tapi kalau hilang syaratnya, dia menjadi suci kembali Bapak Ibu, suci dan menyucikan dan tidak dimakruh dan tidak dimakruhkan. Apa 9 syarat tersebut Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah ayyata'athara bihararati syamsi. Jadi pengaruh dari panasnya matahari. Jadi yang terpapar langsung dengan matahari itu akan menjadikan air tersebut adalah air musyammas. Air musyammas dan dimakruhkan. Itu yang pertama. Kemudian ayyusta'mala halata ta'assurihi bil hararah ay wa huwa sakhinun. Jadi air tersebut digunakan dalam kondisi panas memang. Jadi tapi misalnya yang pertama air tersebut dipanaskan oleh matahari. Tapi kita ambil air dulu, kita taruh ke dalam rumah misalnya, ataupun kita taruh di tempat yang dingin. Akhirnya air tersebut dingin, enggak panas lagi. Ini hilang kemakruhannya Bapak Ibu sekalian. Jadi dimakruhkan di sini adalah yusta'mal halah ta'atsurihi bil hararah. Jadi ketika digunakan memang dalam kondisi panas, wa huwa sakhinun, karena air tersebut memang kondisi panas. Yang kedua. Kemudian yang ketiga,
ayyusta'malahu al-hayy. Jadi digunakan oleh orang yang hidup. Misalnya digunakan oleh orang yang hidup. Maksudnya kita yang hidup ini yang pakai air tersebut. Tapi kalau misalnya pakai untuk cuci mobil nggak apa-apa. Dipakai untuk cuci mobil, pakai untuk yang lainnya. Meskipun katanya kalau pakai cuci mobil nanti catnya bisa jadi berubah warna, kalau air panas dan sebagainya. Tapi ini terlepas daripada hukum menjadi perubahan warna pada mobil, nggak menjadi pembahasan. Cuman yang dimasukkan di sini adalah kita yang pakai. Tapi kalau dipakai untuk yang lain nggak apa-apa, nggak dimakruhkan. Kemudian yang keempat, ayyakuna fi ina'il muntaba kal hadid wan nuhas warasas illa dhahab wal fiddah. Jadi air tersebut diletakkan pada besi, logam ataupun yang sejenisnya kecuali emas dan perak. Jadi kalau tempayan yang kita gunakan ataupun ember yang kita gunakan untuk menampung air tersebut terbuat dari besi, logam dan sejenisnya ini Bapak Ibu sekalian, dan dipanasi oleh matahari dan akan menjadikan air tersebut makruh. Kondisi panas. Tapi kalau misalnya di ember plastik nggak disebutkan di sini demikian. Hanya pada yang dari bejana-bejana yang terbuat dari besi dan sejenisnya saja. Kemudian yang kelima, ayyakuna fi waqtin harin. Jadi air tersebut adalah memang digunakan pada waktu panas, pada musim panas dan sejenisnya. Kemudian yang keenam, ayyusta'mala fil badani la fi thawbi. Digunakan air tersebut di badan. Digunakan di badan, bukan pada pakaian. Artinya kalau seandainya air panas dipanasi oleh matahari, kita gunakan untuk mencuci pakaian, itu tidak menjadi makruh. Hanya penggunaan pada badan saja, penggunaan pada badan. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna fi qutrin haur. Ini di daerah memang yang betul-betul begitu panas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian alla yata'ayyan bi'ay wujida ghairuhu. Ini la yata'ayyan, tidak tertentu, artinya terdapat air yang lain, Ini kalau itu satu-satunya air untuk kita bersuci, Bapak Ibu sekalian. Gimana dihukumkan dengan hukum makruh? Karena itu satu-satunya. Tapi kalau ada pilihan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini baru kena hukum kepada hukum makruh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah alla yakhsha al-alam, enggak takut, enggak dikhawatirkan membawa kepada sakit. Fa in khasya al-alama, jika seseorang takut kepada haram, haruma alaihi at-taharatu minhu. Bahkan juga disebutkan di sini, jika takut membawa kepada penyakit ketika bersuci atau menggunakan air yang terpanasi dengan matahari tadi, maka haram untuk bersuci dengannya. Dan juga langsung disebutkan ilatul karahiyati, ilat, penyebab atau hikmah. Ilat itu penyebab boleh, hikmah boleh. Dia ilatul karahiyati anna ina al-ma'i al-musyammasi, air yang bahwasanya bejana-bejana air yang terpampang atau terpapar dengan panas matahari, maka akan mengeluarkan zuhumah turisu al-baras. Jadi ketika bejana tersebut terpapar oleh matahari, akan adalah kandungan daripada air tersebut membawa kepada seseorang penyakit supak yang kita sebutkan tadi. Kemudian langsung dibahas dalam kitab ini, waqtara al-imamu an-Nawawi adam al-karahah, dan Imam Nawawi memilih tidak ada karahah, li dha'fi ma wurida fi dzalika, karena lemahnya hal yang datang terkait dengan air musyammas ini, Bapak Ibu sekalian. Itu air musyammas. Ini berarti kalau pembahasan yang pertama, air tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, selesai. Itu yang pertama, suci pada dirinya, kemudian menyucikan yang lain. Kemudian yang kedua, at-tahiru fi nafsihi, air yang suci pada dirinya, ghairul mutahhiri li ghairihi, tidak mensucikan yang lainnya.
Wa minhu al-musta'mal, dan diantaranya adalah air musta'mal. Diantaranya air musta'mal. Ini kalau kita lihat di kitab-kitab lain beda-beda cara mereka membahasnya, ya Bapak Ibu sekalian, para ulama membahasnya. Bahkan ada yang menyebutkan musta'mal itu lain lagi, dibagi dengan air lagi, dengan pembagian yang lain. Maka kalau kita lihat ada yang membagi air secara hukum itu sampai kepada 6 pembagian, karena dipisah-pisahkan. Ini beliau menggabungkan. Jadi pembagian yang kedua tadi suci pada dirinya, terus yang kedua suci pada dirinya, kemudian tidak mensucikan pada yang lainnya, tidak mensucikan pada yang lainnya. Wa minhu al-musta'mal, di antaranya musta'mal. Makna al-musta'mali ma ustu'mila fi fardhi taharati, apa yang digunakan pada fardu taharah, pada kewajiban taharah. Jadi ustu'mila fi fardhi taharati, digunakan pada kewajiban taharah. Kemarin waktu kita membahas terkait dengan pengertian daripada raf'ul hadas, izalatun najas, kemudian suratuhuma ala ma'nahuma, ini masuk ke dalam bab isti'mal di sini Bapak Ibu sekalian, musta'mal. Masuk dalam musta'mal. Dan juga di sini juga disebutkan Bapak Ibu sekalian, syurutul ma'il musta'mali arba'atun. Syarat air musta'mal itu ada 4. Jadi enggak serta-merta kita sebutkan itu sebagai air musta'mal. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi pada air musta'mal. Syarat yang pertama adalah ayyakuna qalilan. Jika air tersebut sedikit, jika air tersebut sedikit, duna al-qullataini, kurang daripada 2 kulah. Kurang daripada 2 kulah. Ini 2 kulah itu semana kira-kira ya? Ini berat juga untuk 2 kulah. Kayaknya di depan juga ada disebutkan makna 2 kulah ini, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, oh ya ada disebutkan. Tapi nggak apa-apa lah, saya jelasin sekarang. 2 kulah itu ukuran 500, kalau dengan ukuran Baghdad 500 liter Baghdad. 500 liter Baghdad. Kalau dengan ukuran liter kita sekitar 217 liter air. Itu 2 kulah Bapak Ibu sekalian. Ukuran 2 kulah. 217 liter air. Jadi bisa dibayangin kira-kira kalau 217 liter air semana 1 drum. Drum itulah Pak. Ini kan pas dibilang 1 drum mana kan gitu. Itulah makanya banyak perbedaan pas bilang 1 drum mana gitu. Ya, 230 liter. Udah lebih 2 kulah berarti Pak Mahmud. Ya. Ini karena 2 kulah yang di sini disebutkan ukurannya kira-kira 217 liter. Ini Pak Ajis kan itulah penyebutan drum dan sebagainya, itulah yang membuat perbedaan timbangan ataupun ukuran untuk menentukan sesuatu, termasuk pada zakat fitrah. Dibilang segini 1 mud. 1 mud segini ya ukuran zakatnya. Pakai punya siapa gitu ya? Kalau pakai punya Pak Rahayu besar, tapi kalau pakai punya Pak Said kecil, jadi beda antara ukuran ukuran tangan seperti ini. Itu gitu juga dengan ukuran drum. Jadi biasanya lebih tepat kalau pakai ukuran timbangan ya. Biasanya lebih tepat pakai ukuran timbangan karena menggunakan angka yang kita sebutkan tadi ya, menggunakan angka. Jadi kita lanjutkan? Oh ya, boleh Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang musim sangat dingin, Pak. Ya. Jadi kalau kami yang tua-tua ini tidak tahan kalau air dingin, air minum dan mandi, terpaksa menggunakan air panas. Iya. Ada yang dikenalkan kan itu. Jadi apakah ini tergolong makruh? Kami ini harus air panas, kalau tidak mengatakan bisa sakit. Iya. Kemudian saudara-saudara kita juga di Simpang Bali misalnya, dengan ada air panas dan sangat panas,
kita mandi itu tapi ini baru tahan masuk. Jadi juga kan pakai air panas. Ya. Apakah ini tergolong makruh? Kemudian kalau makruh itu kurangnya kira-kira mengurangi pahala salat kita atau bagaimana? Karena memang kadang-kadang kalau yang tua ini maaf, kalau tidak ada, itu harus Ramadan atau kembali ini. Jadi maksud saya begini Pak Ustaz, kadang-kadang lagi salah, tiba-tiba ingin buang itu, dan itu kan kita tahan, namanya itu tidak makruh. Dan itu bahaya kali kalau kita angkat itu, mereka ahli barang yang di belakang sama dengan bukan ini. Jadi ini makruh ini mengurangi pahala salat kita. Kalau si batal tidak karena ini menahan angin saja masih bolehkan kita melanjutkan salat. Tapi kali ini pertanyaan Pak Ustaz, kami tua dipanaskan dulu baru bisa mandi dan subuh. Di Jepang balik juga air panas bersejam air dinginnya tidak kurang. Jadi tetap mengambil dari dulu dengan air panas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasannya adalah syadidul hararah, di kebangatan panasnya. Jadi kalau panas sekali, jadi syadidul hararah. Kenapa dimakruhkan? Gitu juga dengan syadidul burudah. Bukan hanya dingin ataupun bukan hanya panas, tapi memang kebangatan panasnya, kebangatan dinginnya, sehingga terhalangi kita untuk melakukan sunnah. Untuk melakukan sunnah. Ada dalam perintah, misalnya ketika dalam berwudu, sebagaimana saya sampaikan tadi, asbighu al-wudu, sempurnakan wudu. Belum lagi misalnya sunnah untuk kita mencuci ataupun menyapu pada seluruh anggota wudu dengan bilangan 3 kali. Kalau misalnya terlalu panas ataupun terlalu dingin, kan nggak mungkin untuk kita melakukan ini. Jadi makanya jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin. Jadi Bapak pun kalau misalnya kondisi dingin, ini Bapak kira-kira lah suhu yang tidak menghalangi Bapak untuk menyempurnakan wudhu Bapak. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi sampai terhalang, jadi karena saking dinginnya dan sebagainya, ini akhirnya Bapak panasin sampai 70 derajat. Ini bukan sempurna wudhu. Habis itu Bapak langsung humairah, menjadi kemerah-merahan terus. Jadi itulah kira-kira. Jadi itu Pak, ilat kenapa dimakruhkan kita menggunakan air terlalu panas ataupun terlalu dingin. Terhalang kita untuk melakukan penyempurnaan wudhu kita. Pingin segera menyelesaikan, Makanya kalau tadi, udah terlanjur dipanaskan air, ya kalau memang terlalu panas, tunggu dingin. Jadi saya memang ada kejadian dulu waktu saya di Kairo gitu. Ada kawan dah masak air dia. Habis masak air, nggak mandi-mandi, dibilang sama kawannya, Fulan, pergi mandi terus, itu airnya udah mendidih itu. Habis itu, ya tunggu dingin dulu katanya. Jadi dimatikan air dulu, tunggu dingin dulu. Padahal kan bisa campur dengan air yang lain kan. Dia bilang tunggu dingin dulu dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Bapak. Terkait dengan terlalu panas atau terlalu dingin. Gitu juga sebenarnya ketika kenapa dimakruhkan untuk menahan buang angin tadi. Menahan buang angin misalnya dalam salat dan sebagainya, karena dipastikan ketika kita menahan itu, ini kita entah kemana-mana, sanggup tahan nggak ya, makanya ini yang pingin keluar nggak bisa ditahan Pak, dia nggak konsen antara dia dengar pengajian ataupun ada yang disetel untuk dia tahan, jangan sampai nanti kelewatan setelannya, gitulah kira-kira. Jadi itu Pak yang menjadi ilat dimakruhkan kita juga untuk menahan buang angin di dalam salat. Jadi biar salat kita khusyuk. Jadi kalau kita dengan kondisi tahan dan sebagainya, maka dihukumkan kepada hukum makruh. Ada pertanyaan lanjutan, Ustadz apa hukumnya kalau buang angin waktu salat? Ya buang terus, nggak apa-apa kalau memang harus dibuang ya, dibuang terus dan sebagainya. Artinya kalau udah dibuang berarti menjadikan kita tidak dalam kondisi suci ataupun berhadas gitu Bapak. Baik, kalau ada yang lain silakan, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi Bapak
Ya. Jadi kasusnya kan di besar. Ya. Itu kan otomatis air itu kan dari pegunungan. Ya. Sedangkan yang dari matahari yang dipanaskan matahari tadi kan makhluk. Nah ini juga kasusnya kasus alam. Ya. Tidak tidak tentu kemungkinan air pegunungan itu mengandung garam. Ya. Apakah termasuk termasuk yang dimakruhkan? Gimana? Termasuk dalam air yang mustakmal atau mutlak gitu. Karena sebagian kebiasaan orang bersama itu sebagai mandi, terus ya, baik. Terima kasih, Mursalin. Jadi terkait dengan air karena panasnya misalnya karena alam ataupun dinginnya karena alam, itu masuk tergolong kepada air mana? Tetap dengan digolongkan ke dalam air mutlak. Tetap digolongkan ke dalam air mutlak. Tapi untuk kalau terlalu panas ataupun terlalu dingin, ketika kita menggunakan kayak tadi ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ketika misalnya terlalu dingin, terlalu panas, hilang ilat maksudnya hilang ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyempurnakan wudhu, menyempurnakan mandi dan sebagainya, ini tetap digolongkan ke dalam air mutlak, tapi di ma'al karahah, dimakruhkan. Jadi kalau memang tetap digunakan ya silakan. Jadi terkadang kita Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi air tertentu nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu untuk kita bersuci dengan air tersebut. Contoh misalnya yang ada kasus pada masa Rasulullah air terlalu dingin, kan air terlalu dingin. Ini kalau kita paksakan mandi dengan air terlalu dingin akan menjadi makruh kita menggunakan air tersebut. Makruh untuk kita menggunakan air tersebut karena terlalu dingin Bapak Ibu sekalian. Di kasusnya pada masa Rasulullah ini pas perang. Jadi ada seorang sahabat junub dia pas perang tadi itu, di malam harinya dia bermimpi. Terus kondisi fisiknya memang waktu itu kondisi lagi stabil karena dia bilang memang waktu dia tanya kepada sahabat yang lain, dia kondisinya pilek, ya, pilek dan meriang. Gitulah kira-kira ketika dia sebutkan kepada sahabat yang lain. Ada enggak cara saya tidak bersuci dengan mandi? Dia tanya, boleh enggak saya enggak mandi? Artinya ada cara lain apa enggak? Habis itu yang para sahabat yang ditanyain itu mereka dengar jawabnya, enggak ada, kamu harus mandi gitu. Meskipun kondisinya sangat dingin. Kamu harus mandi meskipun kondisinya sangat dingin. Habis itu mandilah. Ternyata ketika dia mandi Bapak Ibu sekalian apa kejadian? Meninggal. Meninggal sahabat tadi itu. Jadi ketika dia meninggal karena memang terlalu dingin, gemetaran dan sebagainya. Sampai berita kepada Rasulullah. Rasulullah 3 kali mengulang, kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya. Sampai di ujung dari ketika Rasulullah menyebutkan kalian telah membunuhnya, kenapa tidak engkau tanya kepada yang lebih mengetahui? Misalnya kenapa berfatwa langsung dia harus mandi? Ini akhirnya nyawa yang menjadi taruhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya air belarang, saya nggak memakruhkan dan sebagainya, terkeluar daripada hukum makruh. Nggak ada pilihan lah, dipaksakan untuk mandi. Kalau panasnya 80 derajat, ya udahlah. Habis itu datang kita ke rumah sakit untuk balut semua apa yang udah kita basuh tadi. Gitu kira-kira, ya. Jadi kalau memang terpaksa harus digunakan dengan kondisi terlalu panas ataupun terlalu dingin, sama hukumnya dihukumkan kepada hukum makruh. Gitu, Mursalin. Dipahami ya? Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Gimana? Gini, tanah curian yang dimasukkan di sini. Tanah curian. Jadi kalau tanah curian kan berarti kita menggunakan air tersebut. Ini misalnya ada tanah fulan itu adalah tanah curian atau tidak halal untuk kita gunakan tanah tadi. Di dalamnya ada sumur. Air dalam sumur tadi apa hukumnya sebenarnya? Air dalam sumur tadi suci, menyucikan. Tapi ketika kita menggunakan untuk bersuci dan lain sebagainya, yang sebenarnya kita tidak dihalalkan untuk menggunakan di tanah curian tadi, maka menjadikan kepada hukum makruh. Sebagian para ulama menghukumkan kepada hukum haram. Nah, jadi bahkan untuk sah tidak sah wudhu pun di sini para ulama berbeda pendapat, termasuk dalam Syafi'i. Berbeda pendapat kalau kita wudhu ataupun mandi menggunakan air di air curian dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Kalau
kita Kengon kan ini air PDAM. Ya kan? PDAM ini Sama Pak hukumnya. Sama hukumnya. bahkan ada orang Di. bayar PDAM tidak bayar PDAM. Nyangkok. Ya, betul. Di nyangkok ya. Nyangkok ini sebenarnya ya, ini kita taat kepada ulil amri di sini ya, dan termasuk bagian daripada mencuri, dan itu adalah air curian. Itu adalah air curian. Silakan. Yang pertama masalah Air musyammas. di beberapa tempat tertentu kan kita menggunakan politik di dalam beberapa tempat mungkin kita harus menjadikan fasilitas sebagai simpan satu tempat. Ya. Kalau rumahnya ini bisa beli lantai 2 atau lantai 3. Kemudian simpan ke tempat, dan itu tempatnya apa kita bilang koronnya bukan koron fiber, koron stainless. Jadi saya bilang yang sama itu di bidana yang sifatnya Logam, besi, resource. Ya. Jika itu digunakan, kemudian kan itu dari kampung di atas digunakan untuk bersuci, apakah itu Termasuk. tidak boleh saja. Saya kalau makruh kan nggak dibilang nggak boleh. Ya. Kalau makruh tidak dihukumkan tidak boleh. Boleh, silakan. Cuman ini masalah afdaliyat kalau makruh kan. Jadi afdalnya kita nggak dapat. Afdalnya tidak dapat, dan tidak menutup kemungkinan ketika kita menggunakan air sebagaimana Pak Asep sampaikan tadi, ini akan membawa kepada penyakit, karena juga disebutkan ilatul karahah, ilat sebab kenapa dimakruhkan. Jadi kalau misalnya tempat tampungnya logam, besi dan sejenisnya, ini akan membawa kepada hukum makruh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini lebih aman kita menggunakan fiber, Pak Asep ya. Karena kalau tampung di fiber ataupun ember plastik dan sejenisnya tidak dihukumkan kepada hukum makruh gitu. Tapi kalau saya disampaikan sama dokter spesialis penyakit dalam itu, beliau bilang kalau air panas kemudian di plastik itu justru kanker ujung-ujungnya dan sebagainya ya. Jadi kalau memang ada yang menyebutkan demikian, ini kalau air yang tertampung di plastik akan menyebabkan kanker, maka tetap dihukumkan dengan hukum makruh juga. Gitu Pak Sep. Ya. Tentang air sama. Mungkin ada satu kondisi karena memang kita ingin berhemat air. Kalau memang kita harus berhemat air, ketika kita berwudu bisa kita tampung airnya itu di situ. Ya. Karena mungkin terlalu banyak kita disimpan sampai 217. Ya. Apakah air itu bisa suci kembali? Jadi bisa suci kembali. Ini misalnya kondisi kemarau panjang, mau semua air digunakan kecuali air najis ya. Bahkan air najis pun ada ketentuan dia Bapak Ibu sekalian. Kalau air najis, ini belum sampai pembahasan, nggak apa-apa saya jelaskan, mungkin nggak sempat nggak sempat pada pertemuan yang lain. Air najis misalnya dikumpulkan dari air najis tadi itu sampai kepada ukuran 217 liter yang kita sebutkan tadi. Satu drum hijau yang disebut sama hijau apa biru Pak Mahmud? Satu drum biru yang disebut sama Pak Mahmud tadi. Ini jumlahnya 217 liter. Maka air tersebut menjadi suci kecuali terjadi perubahan pada warna, rasa dan bau. Kalau nggak ada perubahan pada rasa, warna dan bau, maka air tersebut menjadi suci kembali. Nah, berbeda hal yang sama dengan makruh dengan mustakmal tadi. Ini belum saya bahas, belum saya baca, tapi nggak apa-apa. Jadi misalnya air ditampung dari mandi, ditampung dari dari wudu, kemudian sampai kepada 217 liter, air tersebut menjadi suci kembali dan menyucikan. Dan ini lumrah sebenarnya Pak Asep dilakukan demikian. Terutama memang kita bersuci dengan bekas daripada bersuci yang lain. Kenapa saya katakan bekas daripada suci yang lain?
Karena nanti lanjutan di sini juga disebutkan bahwa air musta'mal itu adalah air pada penyucian yang wajib untuk dibasuh. Yang wajib untuk dibasuh. Misalnya kayak kita untuk cuci muka, cucian pertama wajib. Kedua sunat, ketiga, keempat makruh, keempat makruh dan seterusnya. Ya, jadi yang misalnya tampung, air kedua, ketiga ditampung, kemudian dipakai sama Pak Rahayu bekas Pak Asep, silakan, boleh, gitu. Iya, silakan. Kalau air tampungan itu ada ikan atau Enggak ngaruh. Ini kalau kalau saya mengatakan akan berpengaruh ikan dengan ikan, maka kita nggak boleh bersuci dengan air laut. Ya kan? Berapa banyak ikan? Meskipun agak geli-geli juga sedikit sebagian. Ini yang karena pas mau ambil air itu kok ada ikan gitu kan? Gitu nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Jadi bahkan nanti juga di dalam kitab ini berbicara tentang air juga akan dibahas ketika misalnya ada perubahan air tersebut karena ada bau ikan misalnya, atau ada bau lumut. Kan misalnya bak-bak kita kan nggak semuanya bersih, sampai ada yang bau lumut. Ini nggak apa-apa, boleh tetap digunakan. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pengalaman. Saya lihat pada suatu tempat di kita ada kolam, lebih dari 10 bulan. Ya. Tapi yang betul-betul di kolam itu dan celupkan kaki dan mukanya itu udah ratusan. Ya. Jadi saya tidak mau berdebat di situ nanti karena hukumnya kan lebih dari 2 bulan. Saya lebih memilih air keran. Karena saya takut kuman-kuman dari ratusan orang ini. Bagaimana pendapat saya? Ya, baik. Luar biasa Pak Mahmud. Cuman saya khawatir air yang dari keran diambil dari kulah itu juga. Jadi kalau nggak apa-apa Pak Mahmud untuk bersuci dengan yang lebih daripada 2 kulah. Kayak tadi lebih daripada 10 kulah tadi. Cuman ketika terjadi perubahan warna, rasa, dan bau, maka nggak boleh kita menggunakan meskipun lebih daripada 2 kulah. Tapi kalau tidak terjadi 3 perubahan ini, silakan. Kecuali perubahannya memang perubahan karena tempat penyimpanannya, kayak tadi saya bilang tanah ataupun lumut dan sebagainya. Ini saya nggak enak bilang tempat, tapi nggak apa-apa lah. Misalnya coba Pak Mahmud sekarang ke Simpang Balik. Mandi di di pemandian itu, apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada Pak Mahmud? Mulai entah apa orang buang ke situ dan sebagainya. Ini selama tidak ada terjadi Pak Mahmud, nggak ada bau pesing silakan bersuci dengan air tersebut. Ini Soalnya kakinya, mukanya, tangannya dicelupkan ke plas itu kan. Coba gitu. Makanya saya lebih milih transfer yang bersih. Ya. Lakulah itu memang itu ada. Tinggal bukan di bawah kolamnya, bukan kalau yang kita lihat kan di atas. Ini kolamnya di bawah. Mandi dulu bisa juga. Mandi dulu. Ya boleh. Iya mandi bisa gitu. Cuman ada pembahasan sebenarnya di pembahasan terkait dengan la yaqtasil ahadukum fil ma'i ad-daim. Tidaklah mandi seseorang di antara kamu mandi dengan air ad-daim wa huwa junubun. Jadi air yang menetap di sini dilarang untuk mandi. Cuman kalau dalam pembahasannya Syafi'iyah, air yang larangan untuk mandi menggunakan air yang menetap tadi itu kurang daripada 2 kulah. Kalau lebih daripada 2 kulah nggak apa-apa Pak Ahmad. Ya, makanya sebenarnya kita harus mengkaji lebih lanjut Pak Mahmud ya. Saya juga mungkin pernah saya sampaikan tertarik untuk membahas konsep taharah itu misalnya bukan hanya dari doktrin saja, tapi pingin kita lihat misalnya dari segi kimia atau lain sebagainya. Contoh misalnya kayak gini, Pak Mahmud tuh sarung udah berapa hari Pak Mahmud?
Satu hari, nggak bisa saya contohkan. Misalnya ada sarung Pak Mahmud, orang pakai sampai 10 hari Pak Mahmud. Dia bilang nggak ada kena najis. Ya memang nggak ada kena najis, tapi udah bau Pak Mahmud. Nah, cuma baunya, misalnya bau karena entah bau keringat dia dan sebagainya. Mungkin kita akan membahas terkait konsep taharah. Sarung yang suci dia pakainya udah 10 hari dan sebagainya. Dengan mungkin kita lihat kenapa digolongkan ke dalam taharah? Kenapa digolongkan bahwa sarung tersebut suci? Mungkin ini secara kimianya saya belum aksi. Tapi untuk yang pernah saya sampaikan, perbedaan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan dibedakan hukum kepada mereka yang belum makan makanan apapun. Ternyata pH-nya berbeda memang. pH-nya berbeda antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Sehingga juga dibedakan hukum. Ternyata Rasulullah udah tahu dari dulu, maka untuk bayi perempuan dengan laki-laki dibedakan hukumnya. Ini mungkin kalau kita kaji lebih lanjut Pak Mahmud, ada rahasia juga di baliknya. Contoh misalnya Pak Mahmud kan jijik ya sama tanah, untuk kita udah kotor terus suci lagi pakai tanah. Apalagi disebutkan salah satu alat untuk kita bersuci kan pakai tanah ya. Terus bukannya tanah kotor. Terus kenapa juga dianjurkan atau salah satu sarana untuk bersuci menggunakan tanah? Ini ternyata Pak Mahmud ini secara pembuktian secara ilmiahnya belum dapat. Saya belum melakukannya dan saya nggak membaca lebih lanjut. Tapi ada cerita dari kawan-kawan yang melakukan survival Pak Mahmud itu mereka bisa bawa ubinya udah basi Pak Mahmud. Kemudian dibalut pakai tanah, kemudian disingkirkan. Akhirnya alhamdulillah mereka aman untuk mengkonsumsi ubi yang basi tadi itu. Gitu kira-kira. Ini mungkin bakteri bisa terhilangkan dengan tanah yang disebutkan tadi ya. Jadi kenapa salah satu wasilah atau sarana untuk bersuci itu adalah tanah. Ini persis yang kayak Pak Mahmud sebutkan tadi. Kenapa 10 kulah padahal entah berantah udah masuk ke situ Pak Mahmud. Mungkin kalau di kolam renang, di water park dan sejenisnya, kita tahu kalau udah bau kaporit dan tambah bau kaporitnya, ini disebutkan banyak orang pipis di dalamnya. Tapi kita tambah menikmati ya, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Baik, ada yang lain? Kayaknya nggak sempat saya jelaskan air yang lain. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Yang lain boleh juga. Masalahnya ini bab air juga panjang. Ya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Artinya nggak ada yang wudhu di bak tuh, Ya, ini berbeda dengan yang disampaikan sama Pak Mahmud tadi. Pak Mahmud justru nggak suka gitu Bu. Ya kebalikannya, Pak Mahmud nggak suka seperti itu, beliau sukanya di keran. Kalau Ibu sukanya di air bak dan sebagainya, lebih Tapi tentang meskipun air di bak, sebenarnya konsep untuk penghematan air itu tetap harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Karena dalam hadis yang lain ini perintah untuk menghemat dalam air dan tidak israf dalam penggunaan air itu meskipun di sungai yang mengalir. Gitu Bu. Jadi nggak apa-apa kalau di bak boleh, di keran juga dibolehkan. Ya. Baik, ada yang lain? Ini selain dari tentang air boleh juga. Karena kalau dibaca tentang air nggak selesai juga ini tentang mustakmalnya. Di pertemuan yang akan datang saya bahas tentang air mustakmal. Panjang pembahasan tentang mustakmal. Ada yang lain? Ya, silakan Bapak. Zakat. Ya. Tetap dihitung dengan harga emas, Pak. Ya, nggak kena emang. Kalau dia potong, Pak, padahal Bapak belum kena zakat, zalim Pak kantornya, Pak. Dia mendapatkan gaji sertifikasi 1,5 juta itu potong zakat semua.
itu terjadi mungkin kalau untuk sertifikasi di Kemenak aja sekitar 8 miliar per tahun. Ya, infak Pak, bukan infak. Cuma di sini disebutkan ketika uang itu masuk nanti ada notifikasi dari operator Bapak dan Ibu, uangnya jangan diambil semua, jangan dikosongkan, nanti kita potong zakatnya. Ya, itu berarti salah bahasa. Jadi kalau dipotongnya 2,5% itu potong zakat kan? Kalau dipotongnya 2,5% potong zakat. Tapi kalau potong 1% itu potong infak Pak. Di iuran paksa. Ya. Jadi bukan infak. Jadi 2,5% itu semua. 2,5. Sekarang 13 juta. Ini kalau saya larang Pak atau Bapak protes nanti pemasukan Pak Ajis berkurang di Baitul-Mal. Enggak, bukan. Dia betul kita kan mereka kan dibuat begitu. Kita jangan pasir itu kita potong. Mewajibkan yang tidak wajib atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu bermasalah hukumnya. Jadi mungkin penggunaan diksi pun di sini pun harus diperjelas Pak. Kalau memang ada aturan pemerintah yang mewajibkan kita memotong memotong gaji dan sebagainya, itu kalau memang itu aturannya tetap harus kita taati ya, harus kita taat kepada aturan yang ditetapkan oleh hukumah negara. Cuman yang menjadi masalah adalah diksi yang mereka gunakan. Kalau belum kena zakat tapi disebut potong zakat, kan kita bisa menyebutkan saya belum kena zakat, gitu. Saya belum kena zakat. Tapi kalau alasan pemotongan infak kan kita nggak ada cerita lagi, nggak ada cerita untuk menolak infak itu karena memang ketetapannya semua pegawai negeri itu dipotong 1% misalnya sebagai bentuk infak dan sebagainya. Dipahami Pak maksudnya ya? Jadi hanya permasalahan diksi di sini yang bermasalah kalau belum sampai kepada wajib zakat. Tapi misalnya Bapak tetap dipaksakan untuk bayar zakat, nggak ada istilah pemotongan yang lain, nggak ada infak umum, yang ada adalah zakat. Bapak tetap diambil uang Bapak. Kalau Bapak nggak riba, itu berarti mereka mengambil sesuatu yang haram, gitu. Kalau disebut dengan zakat, khilaf. Gini Pak, zakat profesi itu sebenarnya penggabungan antara zakat emas dengan zakat pertanian. Penggabungan antara zakat emas dengan zakat pertanian. Itu zakat profesi. Mungkin kalau Bapak bertanya ke tengku-tengku dayah, yang bisa saya bilang sebagian besar mereka menolak secara total adanya zakat profesi. Karena nggak ada memang zakat profesi, nggak ada dalil satupun di dalam Al-Quran maupun hadis tentang pemotongan daripada zakat profesi, nggak ada. Cuman kenapa ada pembahasan terkait dengan zakat profesi? Bicara masalah keadilan Pak, bicara masalah keadilan. Sekarang Bapak keluar pagi dari rumah, pagi dari rumah, pulang nanti sore atau pulang jam 2 dan seterusnya. Bulanan Bapak dapat 10 juta per bulan. Misalnya dapat 10 juta per bulan. Sementara petani Pak, mereka juga melakukan hal yang sama. Pagi mereka keluar, pulang sore ataupun siang mereka pulang. Bahkan mereka harus menunggu untuk mendapat 10 juta itu, menunggu 10 juta itu 4 bulan Pak mereka harus tunggu. Jadi bicara konsep keadilan di sini Pak. Konsep keadilan, masa petani yang menunggu panennya 4 bulan dengan kadar yang sama yang kita peroleh, yang kita dapat secara per bulan, dan itu adalah bagian daripada profesi, petani pun menjadi bagian daripada profesi, ini mereka dikenakan zakat, kita tidak dikenakan zakat. Itu alasannya. Persis juga Pak, ini kayak yang dikenakan zakat di dalam di dalam hadis kan terkait dengan bur, syair, dan tamar, biji-bijian dan sebagainya, gandum, kurma, dan lain-lain. Ada zakat kopi? Nggak ada zakat kopi. Nggak ada zakat zakat tomat, nggak ada zakat kentang.
Di nggak ada zakat cabai. Tapi saya punya cabai, Pak. Itu 10 hektar saya cabai, Pak. Saya nggak ada pernah saya bayar zakat. Nggak ada dalil yang mewajibkan saya bayar zakat. Sementara yang punya padi cuman 6 rantai punya padi, dia wajib membayar zakat. Saya yang punya cabai 10 hektar, nggak ada kewajiban saya bayar zakat. Asas keadilan ini, Pak. Makanya para ulama mewajibkan zakat kepada pertanian produktif. Termasuk di dalamnya kopi, cabai, dan lain sebagainya. Itu. Ya, dipahami Pak maksudnya ya? Ini jawaban sekilas. Baik, ada yang lain? Ini kalau udah bicara, ya silakan Pak Said. Ya. Mungkin ada yang pakai dulu, ada yang pakai dulu. Ya. Jadi kali Imam memberikan waktu membaca dari waktu ini akan sebelum ada cukup berarti itu. Enggak apa-apa Pak. Karena ini misalnya di masjid ini ada kunut dengan tidak ada kunut. Ada imam yang tidak kunut tapi dia memberi waktu. Enggak ada hukum Pak. Misalnya boleh diberi waktu untuk menyelesaikan bacaan kunut tadi itu. Jadi karena di sini kan nggak berbicara tentang rukun, rukun udah terselesaikan. Rukun di sini apa sebenarnya? Ketika kita bangun dari ruku, kemudian yang dalam Syafi'i disunahkan untuk membaca Rabbana lakal hamdu dan sebagainya. Rukun di sini sebenarnya apa? I'tidal yang menjadi rukun di sini. Jadi kalau misalnya Bapak udah baca Rabbana lakal hamdu, ada kesempatan untuk baca dengan doa kunut dan paham Bapak adalah doa kunut itu adalah sunnah kenapa tidak kita gunakan? Gitu. Bahkan imam di sini mungkin saya rasa bahwa dia agak lapang. Kenapa saya sebut agak lapang? Memberi peluang kepada Bapak untuk membaca doa tersebut. Meskipun dalam pemahaman saya, ini kata imamnya, dalam pemahaman saya, kunut enggak sunnah. Bukan sunnah dalam pemahaman saya. Tapi Bapak mengatakan sunnah, silakan Bapak baca. Saya enggak baca. Namanya sunnah, Bapak dapat pahala. Dan lain sebagainya. Jadi enggak apa-apa, Pak. Enggak gitu. Karena ini bicara sunnah. Bicara sunnah itu Pak, enggak bicara masalah akan membatalkan dan tidak membatalkan. Tapi ketika dia menunggu tidak akan merusak salat dia. Berapapun lama dia menunggu tidak akan merusak salat dia. Nah, jadi dia menunggu di sini, dia diam. Yang enggak baca dia diam saja. Enggak akan merusak salat dia. Tapi kalau memang biasanya baca kunut, ini di masjid ini biasanya baca kunut. Seharusnya siapapun yang menjadi imam baca kunut. Di sini masjid ini baca kunut. Siapapun yang menjadi imam seharusnya baca kunut. Meskipun dia berpaham tidak baca kunut. Meskipun dia berpaham tidak baca kunut. Ini ada Bapak Ibu sekalian, dalam bab-bab yang lain ya. Ini masalah toleransi atau samahah. Bismillah. Bismillah di dalam Al-Fatihah. Bismillah dalam Al-Fatihah contoh. Kita kan kalau tidak membaca basmalah, Al-Fatihah kita kan nggak sah. Di pemahaman kita seperti itu. Tidak membaca basmalah di dalam Al-Fatihah, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah berarti salat tidak sah. Kadang dalam pemahaman si imam tadi, dia memang berpaham yang sama. Tapi sengaja juga dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuk toleransi yang disampaikan. Tapi ada juga yang memang yang dicari adalah perbedaan, bukan untuk penggabungan yang dicari. Kenapa saya sebutkan yang dicari adalah perbedaan? Pokoknya jangan sampai orang tahu bahwa dia membaca Bismillah. Jadi biar Bapak pun berpahaman sama saya, Bismillah enggak menjadi rukun. Kira-kira seperti itulah. Jadi ini sebenarnya masalah hati ya, dan sikap kita dalam sikap kita terhadap khilafiyah. Jadi kalau saya pribadi Pak lebih menyukai
apapun yang kita buat tidak tidak menimbulkan perdebatan dan lain sebagainya. Jadi semua mengatakan apa yang kita amalkan itu adalah sah. Meskipun saya contoh nih, tadi malam kami diskusi dengan Pak Aziz yang baru-baru ini viral. Ini terkait dengan tulisan saya ya, terkait dengan tulisan saya tentang uang. Bayar fitrah dengan uang dan sebagainya. Bisa saya bilang saya bayar fitrah itu memang pakai beras dan hampir nggak pernah kecuali waktu saya di Kairo. Saya bayar pakai uang. Jadi kalau secara umumnya saya bayar fitrah itu menggunakan beras. Tapi yang ingin saya tampakkan di sini adalah ada loh pendapat lain. Jadi seandainya Pak Mahmud nggak mengikuti saya bayar pakai beras, yang Pak Mahmud buat itu bukan haram hukumnya. Jadi yang Pak Mahmud buat itu tetap sah. Itu yang saya inginkan, Pak. Jadi bukan untuk mengatakan Pak Mahmud harus bayar pakai uang dan saya harus bayar pakai uang, bukan itu. Gitu kira-kira.